Halo, saya Johannes Eka Baptista dari kelas KM 4602 dengan NIM 15022223273. Saya akan menjelaskan tentang dua materi terkait mata kuliah teori komunikasi. Yang pertama ada teori social penetration. Nah, teori ini tuh menjelaskan tentang perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan. Jadi, dimulai dari tingkatan yang paling dangkal. Jadi itu seperti kayak sebelum kita mengenal satu sama lain, lalu menuju ke tingkatan terdalam, sudah mulai mengetahui sifat-sifat tentang orang yang kita kenal, lalu lebih mendalam seperti bersifat pribadi. Jadi itu seperti bisa dibilang kita udah saling mengetahui tentang hal-hal yang mungkin bersifat sudah lebih pribadi. Nah, awalnya teori ini tuh menjelaskan bagaimana hubungan interpersonalnya berkembang, terpelihara, dan akhirnya terputus. Namun ada juga yang tetap berteman hingga akhirnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah dari teori penetrasi sosial ini. Jadi, teori ini tuh dikemukakan oleh Irwin Altman dan juga Dalmas Taylor. Mereka berdua ini melakukan studi yang ekstensif dalam suatu arena mengenai ikatan sosial pada berbagai macam tipe pasangan. Nah, teori mereka ini tuh menggambarkan sebuah pola pengembangan hubungan dari sebuah proses yang mereka identifikasi sebagai penetrasi sosial tersebut. Penetrasi sosial ini merujuk pada sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu ini tuh bergerak dari komunikasi yang awalnya mungkin lebih secara garis besar, komunikasi-komunikasi mungkin sekedar basa-basi, akhirnya menuju ke komunikasi yang lebih intim. Nah, keintiman inilah yang lebih dari sekedar keintiman fisik, dimensi dari keintiman termasuk intelektual dan juga emosional, hingga pada batasan-batasan di mana pasangan ini melakukan aktivitas bersama. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan lebih terperinci lagi tentang teori dari teori penetrasi sosial ini. Jadi, teori penetrasi sosial ini sebenarnya tuh kayak jadi di mana kita tuh membangun sebuah hubungan antara kita dan orang lain, itu biasanya kita akan memasuki fase di mana kita akan terbuka dan saling memahami satu sama lain. Nah, biasanya untuk mengetahui lebih dalam tentang orang ini atau kita mungkin ingin merasa, saya ingin lebih tahu nih dia ini seperti apa, kayak, kehidupan sehariannya lebih apa, itu biasanya kita akan menjalin komunikasi yang dibilang cukup relatif mendalam gitu. Jadi kayak dianya juga nyaman, kitanya juga nyaman, jadi pasti akan ada, keterbukaan satu sama lain. Nah, jadi karena ketika seseorang itu sudah mulai merasa nyaman di antara komunikasi yang mereka jalankan, pasti dia juga akan merasa aman jika dia ingin menceritakan mungkin hal-hal yang mungkin bersifat pribadi bagi dirinya sendiri. Lalu, hal ini itu dapat dilihat juga dari teori penetrasi sosial sendiri, di mana semakin erat hubungan seseorang, maka semakin ia mengenal kepribadian dari individu tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil contoh-contoh kasus yang mungkin berasal dari diri saya agar kalian lebih pahami ya. Jadi yang pertama itu ada tahap orientasi. Nah, tahap orientasi ini tuh bisa dibilang seperti tahap awal yang menjadi pengenalan antara individu pertama kalinya. Jadi, contoh kasusnya seperti misalnya, saya yang awalnya belum berkenalan dengan teman-teman asrama saya. Nah, jadi sebelum ke sini tuh kayak, bisa dibilang saya ini cukup jauh kan dari timur yang berkuliah ke daerah barat. Jadi kayak pas awal datang ke sini tuh sempat kaget juga, terus kayak yang kayak mungkin saya berpikir, apakah saya di sini akan susah dapat teman ya? Jadi, untuk awal-awal itu kayak saya masih merasa kayak bingung aja untuk mencari teman tuh kemana. Nah, dan untungnya saya ini masuk ke asrama di Telkom. Jadi kayaknya menurut saya mungkin lebih gampang sepertinya mendapatkan teman jika masuk ke asrama. Saat, di hari pertama kali masuk asrama, saya itu mengenal, ada satu orang yang namanya Theo. Nah, jadi di saat mengenal Theo ini, kayak kita itu berkumpul di kamarnya dia gitu. Jadi kayak dipanggil gitu yang kayak udah sempat chatan-chatan sebelum masuk asrama. Nah, itu tuh di situ tuh ada Jose, ada Fenan, ada Willy, ada Dev, terus, ada Daniel juga, sama ada Raffi. Nah, jadi
di saat awal masuk itu bener-bener kayak kita akhirnya berkenal-kenal satu sama lain. Dari situ mungkin saya berpikir ya udahlah ini masih kayak ya udah teman-teman seperti biasa. Jadi kayak kita masih cerita-cerita seadanya gitu. Nah, terus yang kedua ada tahap pertukaran aktif eksplorasi. Di sini tuh kayak tapi itu mereka sudah mulai membuka diri dan saling mengeksplorasi tentang diri mereka. Jadi kayak mereka tuh aku sama teman-teman aku di asrama khususnya yang sekarang Cisa Fenan, Jose, Daniel sama Willy itu bener kayak kita udah kayak bener-bener yang kayak lebih dekat gitu loh. Jadi di tahap ini tuh kayak kita udah mulai menceritakan kayak tentang kehidupan, kayak terus ya di kampus temannya siapa aja, eh kayak mungkin kayak bercanda-bercandaan yang ya udah kayak teman dekat gitulah. Nah, juga kayak misalnya mereka cerita kayak suka sama siapa gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga ada tahap pertukaran afektif. Dari sini tuh kayak kita udah mulai bertukar cerita yang mungkin lebih mendalam lagi. Jadi kayak mungkin bisa dibilang itu kayak privasi dan intim banget yang kayak mungkin cuman antara kita aja yang tahu. Nah, itu tuh kayak kita udah mulai yang kayak sering kayak tiap malam kita di asrama kumpul di satu kamar, terus kayak deep deep talk kayak udah mulai ngomongin tentang masalah kehidupan, masalah keluarga dan kayak ya mungkin kita semua itu dengan masalahnya masing-masing jadi bisa saling memberikan solusi di saat yang satunya memberikan masalah. Jadi udah kayak bener-bener kayak kita udah emang udah deket banget jadi kayak udah saling menceritakan sampai masalah kehidupan sih kayak masalah masalah diri sendiri, masalah keluarga ataupun masalah apapun itu yang kayak menurut kita ya udah yang cukup tahu kita kita aja di situ. Nah sampai di tahap yang terakhir itu eh gimana ya? Jadi tahap ini tuh kayak kita udah saling tahu gitu kayak oh dia ini maunya apa, si Jose maunya apa, si Daniel maunya apa, Fenan maunya apa, Willy maunya apa, aku maunya apa. Jadi kayak udah saling ngerti. Jadi kalau misalnya kayak ada yang nggak selesai itu pasti mereka udah tahu gitu jadi kayak mending nggak usah deh kayaknya dia lagi nggak bisa ini terus kayak mungkin dia nggak bisa hari ini mending nggak usah hari ini jadi contohnya aja kayak misalnya kayak kita rencana mau jalan tapi kayak misalnya nih di saat itu aku nggak bisa mereka juga jadi kayak membatalkan gitu rencana mereka hari itu karena ya udah menurut mereka kayak mending jalan sama-sama satu kali daripada kalau satu tinggal mending semuanya tinggal gitu. Nah, terus di sini saya ingin menjelaskan teori yang kedua yaitu teori CMC atau bisa dibilang Computer Mediated Communication. Nah, CMC ini adalah proses komunikasi yang sering kita lakukan, bisa dibilang saya, orang lain dan juga teman-teman semuanya itu pasti sering melakukan karena ini adalah teori yang penggunanya itu dua atau lebih dari alat elektronik yang kita punya seperti laptop, handphone dan juga kita dalam konteks tertentu. Nah, CMC ini tuh mempelajari tentang bagaimana sih perilaku manusia dapat dibentuk melalui pertukaran informasi yang kita saling saling kasih antara misalnya aku dan juga orang yang ada di komputer ini. Terus dengan adanya internet, komunikasi dapat terjadi secara bebas dan kita juga bisa berkomunikasi secara interpersonal bahkan maupun secara massa untuk semua orang. Nah, konsep dari teori CMC ini yang pertama adalah presence. Nah, ini tuh di mana kayak kondisi kita kayak menjadi objek virtual yang dibentuk oleh komputer di belakang seperti objek nyata. Nah, itu misalnya kayak eh, eh, aku ada kelas nih. Jadi kelas itu tiba-tiba online kayak nggak asinkronus tapi online. Jadi kita melakukan Zoom meeting. Nah, jadi Zoom meeting ini berarti kita kelasnya tuh di rumah masing-masing kan. Nah, jadi yang dimaksud dari kita menjadi objek virtual yaitu ya ini sekarang seperti sekarang. Saya sedang duduk di depan laptop dan komputer ini bisa melihatkan saya secara nyata terlihat seperti benar-benar saya ada walaupun ini tuh dalam laptop gitu. Jadi kayak orang yang melihat saya juga merasa kayak benar-benar saya ada di situ gitu. Terus yang kedua adalah social presence. Nah, ini tuh kondisi di mana kita akan mendapatkan pengalaman sesuai dengan isyarat atau lambang-lambang sosial yang terdapat dalam berbagai media komunikasi. Nah, ya, kondisi itu bisa dibilang di saat saya dan juga mungkin orang-orang yang sedang Zoom meeting, di saat kayak saya memberikan informasi, gerakan tangan saya yang kayak kayak gini ngobrol kayak gitu, itu bisa dibilang
itu adalah isyarat atau lambang yang sudah saya berikan saat saya memberikan informasi kepada mereka. Nah, di sini studi kasus yang saya ambil kayak komunikasi MC ini dapat terjadi dengan individu lain menggunakan media elektronik seperti handphone, laptop, dan itu bisa melalui aplikasi seperti media sosial WhatsApp, Instagram, FaceTime, Line, Zoom, dan Gmeet, dan mungkin ada aplikasi lainnya yang bisa dilakukan. Nah, jadi deskripsi kasusnya itu, eh, saya mengambil di sini contohnya WhatsApp. Jenis komunikasi dalam WhatsApp video call yaitu adalah kita face to face. Walaupun tidak secara langsung, tapi kita bisa saling melihat nih muka saya dan juga muka orang yang sedang saya telepon. Contohnya, seperti saya yang kuliahnya cukup jauh kan di Bandung. Nah, jadi mungkin ketika saya ini sedang ingin menanyakan kabar ataupun sekedar kangen kepada orang tua saya, tentunya saya pasti akan melakukan video call terhadap kedua orang tua saya. Nah, di saat video call itu pasti sudah tentunya muka orang tua saya tuh pasti akan kelihatan di layar gitu. Jadi itu bisa dibilang CMC karena ya itulah komunikasi melalui barang elektronik dan juga aplikasi yang kita gunakan. Jadi misalnya saya melakukan video call itu karena sekadar ingin menanyakan kabar, tapi itu sudah termasuk dari teori dari CMC tersebut. Nah, jadi kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dua teori ini yang menurut saya sudah cukup saya pahami. Kurang lebihnya, terima kasih.